Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwa fillah rahimakumullah yang saya hormati dan kagumi, Direktur Tazkiyah International Boarding School, para asatidz, rekan-rekan semuanya, pemirsa Tazkiyah channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih di bulan Syawal, saya ingin mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima seluruh ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan dan kita kembali lagi meniti hari-hari di luar bulan Ramadan ini dengan bekal ketakwaan yang semoga kita raih di bulan Ramadan kemarin. Ikhwa fillah rahimakumullah, di bulan Syawal biasanya masyarakat Indonesia identik dengan melakukan kegiatan saling memaafkan yang dikenal dengan halal bihalal. Saya ingin kita mengambil Al-Quranul Karim sebagai petunjuk kita, bahkan di dalam kita memaafkan orang lain. Karena boleh jadi kita memaafkan, tapi adakah cara kita memaafkan itu sudah sesuai dengan tuntunan Al-Quranul Karim, atau justru kita memaafkan tidak seperti yang dianjurkan dan diarahkan oleh Al-Quranul Karim. Di waktu yang pendek ini, insya Allah kita akan mengkaji etika memaafkan yang diajarkan Al-Quranul Karim di surah An-Nur ayat 22. Kita mengaca pada pribadi yang agung Abu Bakar As-Siddiq ketika dikritik dan diarahkan oleh Al-Quranul Karim untuk memaafkan anak dari bibinya Abu Bakar As-Siddiq, Mistah bin Uthathah Al-Mutallibi. Mari kita lihat ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا يَأْتَلِي أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ayat ini dibuka dengan kata wala ya'tali, dan janganlah kamu bersumpah untuk tidak. Ayat ini kalau kita lihat mengisahkan tentang sumpahnya Abu Bakar As-Siddiq untuk tidak memberikan nafkah kepada anak bibinya yang bernama Mistah bin Uthathah. Berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh Mistah, yakni mengkonfirmasi atau mengiyakan isu yang beredar saat itu berkenaan dengan rumor selingkuhnya Aisyah radhiyallahu anha, na'udzubillah, dengan Safwan bin Mu'attal. Mari kita lihat kisahnya dulu untuk memudahkan kita memahami ayat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami peperangan sepanjang hidupnya sebanyak 27 kali. Dan yang menarik, setiap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperang, beliau selalu disertai dengan salah satu dari istrinya. Mengundi Rasulullah SAW siapa yang akan ikut membersamai Rasulullah SAW dalam peperangan. Kali ini peperangan dengan Banul Mustalik, istri Rasulullah SAW yang menemani beliau adalah Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kita bertanya kenapa Rasulullah SAW mengajak salah satu istrinya dalam peperangan, salah satu fungsinya adalah untuk meng-cooling down Rasulullah SAW, untuk memberikan keteguhan kepada Rasulullah SAW. Ini menjadikan kalimat yang sering diungkapkan di Indonesia menjadi sesuatu yang benar adanya, ya, bahwa di balik keberhasilan seorang laki-laki ada perempuan di baliknya, ya. Rasulullah SAW di perang apapun hampir kita lihat fungsi suami, fungsi istri di sana. Misalnya masih ingat kisah Sulh Hudaybiyah, ketika Rasulullah SAW tidak mengurungkan umrah dan meminta sahabat
seribuan itu untuk menanggalkan pakaiannya sebagai digagalkannya umroh akibat dari perjanjian yang ditandatangani oleh Rasulullah SAW dengan kafir Quraisy, tidak ada satupun sahabat yang mau membuka baju itu. Dan ini tentu membuat Rasulullah gelisah. Siapa yang membuat hati Rasulullah tenang kembali? Istrinya, Ummu Salamah. Rasul masuk ke kemahnya, dan siapa yang membuat hati Rasulullah tenang melihat keadaan itu? Ummu Salamah. Inilah salah satu fungsi kenapa di dalam peperangan Rasulullah SAW membawa salah satu istrinya. Di perang Banul Mustalik ini, Aisyah radhiyallahu anha menemani Rasulullah SAW. Mereka seusai perang ini kemudian berjalan pulang menuju Madinah. Sesampai di tempat yang tidak begitu jauh lagi dari Madinah, Rasulullah SAW memutuskan untuk beristirahat sejenak. Pasukan diberhentikan dan Rasulullah istirahat. Rasul menyatakan bahwa kita beristirahat tidak waktu yang lama. Aisyah radhiyallahu anha didera keinginan untuk buang hajat. Aisyah pergi keluar, dan setelah itu seusai membuang hajat, Aisyah kembali lagi. Ketika sudah mendekati tempat kembalinya, beliau meraba bagian dadanya dan menjadi sadar bahwa kalung yang amat sangat disukainya, yang sentimental bagi Aisyah radhiyallahu anha, dan kalung itu kalau kita baca di dalam hadis berasal dari Dhaffar, salah satu kalung yang istimewa karena Dhaffar itu nama kota di Yaman. Ini bukan kalung dari Mekah, ini imported ya. Jadi tentu saja ini Aisyah radhiyallahu anha sangat ingin menemukannya kembali, sehingga dia yang mestinya sudah sampai kembali lagi ke tempat asal. Yang menarik, Aisyah dalam perang ini dia tidak langsung menaiki unta, tapi dia berada di haudaj, di apa kalau sekarang namanya sekudup ya, yang seperti kotak Ka'bah begitu, yang kemudian nanti diletakkan di atas punggung unta. Aisyah radhiyallahu anha dikira sudah masuk ke dalam tempatnya tersebut, dan para sahabat kemudian menaikkan ke atas unta dengan keyakinan bahwa Aisyah radhiyallahu anha sudah ada di dalamnya. Dan bergeraklah pasukan Nabi dan Rasulullah SAW menuju Madinah. Aisyah yang datang terlambat kaget karena tidak mendapati siapapun di sana. Tapi Aisyah masih sangat yakin bahwa Rasulullah SAW akan kembali mencarinya. Ditunggu sampai beliau bermalam tertidur di tempat itu. Salah satu strategi Rasulullah SAW adalah ada beberapa orang atau sahabat yang ditugaskan untuk berjalan lambat dibanding pasukan besar. Tujuannya adalah satu, untuk mencari barang-barang yang tercecer mungkin dari pasukan umat Islam, atau yang kedua memastikan tidak ada musuh yang membuntutinya. Orang yang diutus itu bernama Safwan ibn Mu'attal, yang di dalam riwayat dikarakterkan sebagai seorang laki-laki yang hasur, seorang laki-laki yang sangat menjaga muruahnya, harga dirinya, dan sangat hati-hati di dalam interaksinya dengan perempuan. Hasur misalnya dipakai oleh Al-Quran untuk mensifati Nabi Yahya, yang dikabarkan bahkan tidak pernah tertarik kepada perempuan. Masya Allah. Karena itu Quran menggambarkan Nabi Yahya dengan hasuran. Lah, Safwan ibn Mu'attal dipilih Rasulullah SAW, salah satunya karena memiliki sifat hasur. Maka kata Safwan ibn Mu'attal, aku melihat dari jauh, kata sawadal insan, ya, seperti orang yang hanya kelihatan hitam saja, ya, naimun, dan dia sedang tertidur. Maka begitu makin mendekat, terkaget Safwan ibn Mu'attal, dan beliau beristirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ucapan istirja Safwan ini membangunkan Aisyah. Dan sebagai bentuk penghormatan kepada Ummul Mukminin, Safwan ibn Mu'attal menaikkan Aisyah ke atas untanya, dan beliau yang menarik unta tersebut hingga masuk kota Madinah. Orang-orang menyaksikan masuknya Aisyah radhiyallahu anha ke kota Madinah. Sebenarnya tidak ada yang punya pikiran aneh-aneh, kecuali pikiran aneh itu diawali dari gembongnya orang munafik.
Abdullah bin Ubay bin Salul, yang kemudian menyatakan, batat ummuka, ibumu bermalam dengan seorang laki-laki, kata dia. Kenyataan ini kemudian dirumorkan hingga rumor ini spreading widely di Madinah saat itu, sehingga 1 bulan lamanya rumor ini, hoax ini beredar di Madinah. Yang menarik kalau kita perhatikan, rumor ini tidak saja dipercayai oleh orang Yahudi dan orang munafik, tapi Al-Quran sebagaimana di surat An-Nur menjelaskan bahwa ada sekelompok orang Islam yang juga ikut mempercayai. Quran tidak merujuk nama per nama, tapi Quran menyatakan usbatun minkum, sekelompok di antara kalian. Kata usbah biasanya digunakan untuk hitungan 3-10 atau sampai 40. Al-Quran tidak mendetailkan, tapi kalau kita baca riwayah, setidaknya kita dapati ada 3 orang mukmin yang ikut mempercayai dan menyebarkan. 1 namanya, 2 laki-laki, 1 perempuan. Yang pertama adalah Hamnah bin Jahsy, saudaranya Zainab binti Jahsin, Ummul Mukminin, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hamnah adalah istri dari Thalha bin Ubaidillah, sahabat agung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menarik, Zainab ini adalah mantan istri anak angkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu saja beliau ini berasal dari keturunan yang mulia, dari trah yang mulia, dari kalangan orang kaya, sosial statusnya tinggi. Tapi Rasulullah menikahkan beliau dengan anak angkatnya, Zaid bin Harisah, yang mantan budak, yang secara tidak sekufuk mereka ini. Sehingga pernikahan mereka ini tidak ideal, tidak harmonis, sehingga berakhir dengan perceraian. Zainab nanti menikah dengan Rasulullah SAW karena Allah meminta Rasulullah SAW menikahi Zainab binti Jahsin. Karena itu Zainab seringkali membanggakan, kata dia, kepada istri-istri Nabi yang lain, zawwajakunna aba'ukunna, kata dia. Sesungguhnya kalian semuanya itu dinikahkan oleh bapak-bapak kalian. Wa zawwajaniyallahu min fawqi sab'i samawat. Dan Allah Subhanahu wa taala menikahkanku dari atas langit 7 sana, katanya Zainab binti Jahsin. Zainab di dalam hadis kalau kita lihat terkenal dengan orang yang disifati Rasulullah SAW sebagai awwahah, orang yang merintih di hadapan Allah SWT, banyak nangisnya di hadapan Allah SWT, orang yang paling pemurah. Saat Aisyah, istri Rasul, bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah di antara istri-istrimu yang meninggal terlebih dahulu? Rasulullah SAW menyatakan yang paling panjang tangannya. Para istri Rasulullah kemudian mengukur tangannya. Dan tangan yang paling terpanjang adalah tangannya Saudah. Tapi Rasul kemudian menyatakan bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah orang yang paling banyak sedekahnya atau pemurahnya. Dan siapakah istri Rasulullah yang paling banyak sedekahnya? Zainab binti Jahsin. Yang menarik, Zainab ini punya saudara yang ngerecokin terus. Namanya Hamnah binti Jahsin. Dan dalam peristiwa hadisul ifki ini, Hamnah termasuk orang yang mempercayai bahwa Aisyah berselingkuh. Dan beliau termasuk orang yang menyebarkan. Hamnah binti Jahsin, yang pertama. Yang kedua, Hasan bin Sabit. Hasan dikenal dengan syairu Rasulullah SAW, penyairnya Rasulullah SAW. Ini sahabat-sahabat yang besar. Ya, saya perlu menceritakan ini. Setelah itu kita ambil hikmahnya. Ya. Bahkan Rasulullah SAW berdoa untuk Hasan bin Sabit. Kata Rasulullah SAW, Allahumma ayyidhu biruhil kudus. Ya Allah, kuatkanlah Hasan bin Sabit dengan malaikat Jibril. Karena seringkali kalau ada satu tribe, satu suku datang ke Madinah melawan Rasulullah SAW dengan cara berpuisi, bersyair, yang menjadi bentengnya Rasulullah SAW dalam bersyair adalah Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit. Yang menarik, Hasan bin Sabit termasuk orang yang mempercayai. Dan figur yang ketiga adalah Mistah bin Uthathah al-Mutallibi, anak bibinya Abu Bakar As-Siddiq. Mistah ini figur yang menarik. 1. Beliau ini anak bibinya Abu Bakar As-Siddiq yang lahir sebagai anak yatim. Karena itu miskin dia.
Meskipun beliau ini adalah sahabat Rasulullah yang elit. Kenapa elit? Satu, beliau hijrah dari Mekah ke Madinah karena dia muhajir fisabilillah. Yang kedua, beliau itu syahada Badr. Dia ikut serta dalam perang Badar. Sebagaimana kita ketahui bersama, sahabat yang ikut perang Badar adalah dijamin masuk surga dan dia adalah sahabat paling elit di kalangan para sahabat. Jadi orang-orang yang mempercayai ini bukan orang-orang biasa. Hamnah bin Jahsin, Hasan bin Sabit, Mistah bin Usasah. Yang menarik untuk kita pikirkan, Mistah ini miskin, yatim, dan hidupnya ditanggung sepenuhnya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dia ini karena yatim ditanggung oleh Abu Bakar. Makannya ditanggung Abu Bakar. Uangnya ditanggung Abu Bakar. Ibaratnya dia ini nggak bisa hidup kecuali karena Abu Bakar As-Siddiq. Tapi yang menarik, begitu kisah rumor ini beredar, saya tunjukin dulu ya, kenapa nanti Quran menyarankan Abu Bakar As-Siddiq untuk menggambarkan betapa sedihnya Abu Bakar As-Siddiq. Rumor ini beredar begitu kuatnya dan semua orang menyaksikan kenyataan bahwa Aisyah tidak pulang bersama Nabi. Yang kedua, Aisyah pulang bersama seorang laki-laki muda, Utsman ibn Mu'attal. Sehingga meskipun tidak ada bukti, tapi kenyataan yang terlihat seakan-akan menunjukkan kebenaran bahwa terjadi perselingkuhan antara Aisyah dan Safwan ibn Mu'attal. Nabi tentu saja berada pada posisi si malakama. Ya, karena tidak bisa menunjukkan buktinya. Nabi begitu amat sangat ingin agar Allah mengklirkan persoalan ini dengan turunnya ayat. Tapi belum ada ayat. Saya ingin menunjukkan. Rasulullah itu disifati di dalam Al-Quran sebagai orang yang sangat lembut, sangat penyayang kepada orang mukmin. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Dua sifat Allah dipakai untuk menggambarkan kelembutan hati Rasulullah SAW. Dan Rasul lembut kepada siapa? Orang mukmin, apalagi kepada istrinya. Tapi ketika kasus ini mengemuka, Aisyah menjelaskan Rasul tidak duduk di samping Aisyah radhiyallahu anha selama 1 bulan. Bagaimana keadaan ini? Karena Rasul juga tidak tahu apakah istrinya ini selingkuh atau tidak. Sehingga Rasul harus memastikan. Tapi Rasul tidak menjelekkan ya sebelum data terkumpul. Aisyah menggambarkan bahwa Rasulullah tidak pernah duduk di sampingku ketika beredar ini. Aisyah ini figur yang menarik karena dia bukan seperti istri yang sekarang yang senangnya ke mall. Beliau diam di rumah. Dan Aisyah nggak tahu kalau di luar rumahnya dia menjadi pembicaraan nasional. Kapan beliau tahu? Suatu hari Aisyah ini hendak buang hajat. Dan dia ditemani oleh ibunya Mistah. Bayangkan ya, Ummu Mistah. Begitu selesai, maka pulanglah Aisyah bersama Ummu Mistah. Ummu Mistah tersandung kakinya, dan seperti biasa orang kalau kesandung kemudian mengucapkan kata-kata. Ibunya Mistah menyatakan, Ta'is Mistah. Celaka engkau Mistah. Mati aja kamu Mistah. Ibaratnya. Dia mensumpah serapai anaknya. Mendengar ucapan yang tidak pada tempatnya ini, Aisyah radhiyallahu anha kemudian mengomentari dan menyatakan, Bi'sama ma taqul, betapa jeleknya ucapanmu. Kamu mensumpah serapai orang yang mengikuti perang Badar. Kata Aisyah radhiyallahu kepada ibunya. Ini ibunya sendiri nyumpah serapain anaknya sendiri. Kata Ummu Mistah, kata dia, Aisyah, tidakkah kamu mendengar apa yang diucapkan oleh Mistah? Lihat apa katanya Aisyah. Apa yang diucapkan oleh Mistah? Untuk menunjukkan Aisyah itu tidak aware dengan lingkungan sosial. Dia bukan orang yang senang dengerin desas-desus. Ya, omongan yang tidak jelas di dalam masyarakat. Dia terjaga lesannya, terjaga telinganya, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kemudian Ummu Mistah menjelaskan, sesungguhnya anakku itu termasuk orang yang mencari. Memangnya ada apa? Kamu itu jadi gunjingan nasional sekarang. Mulai sejak saat itu, kata Aisyah, aku pulang dan aku menangis. Kalau kita baca hadis, sejak itu dia menangis sampai malam hari terus dia menangis. Dan sampai tidak keluar air mataku, kata Aisyah. Aisyah tidak pakai celak. Hari itu dia tidak pakai celak. Karena apa? Karena sedihnya. Sekarang saya ingin gambarin betapa sedihnya Aisyah radhiyallahu anha. Dia nangis terus, sementara tidak ada alat bukti yang menunjukkan bahwa dia bersih. Rasulullah tidak mau duduk. Sekarang bayangin bagaimana lagi dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini tentu saja
Bagi orang yang tidak soleh, mungkin digosipin itu suatu hal yang biasa. Ya, digosipin selingkuh, biasa saja. Kenapa? Memang dia orang tidak soleh. Tapi bagi orang yang soleh, digosipkan melakukan perbuatan, apalagi dosa besar, itu seperti lebih berat mungkin dibanding dijatuhi gunung. Bagi kita yang biasa berdusta, digunjingkan kita berdusta, biasa aja. Tapi bagi orang yang saleh, itu pukulan yang sangat telak. Dan mari kita rasakan susahnya, galaunya, menderitanya Abu Bakar As-Siddiq. Satu, Abu Bakar itu mikir semuanya. Satu, mikir anaknya. Yang kedua, lebih-lebih dia mikir Rasulullah SAW. Karena apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dengan membuat hoax ini, ujungnya adalah menyerang Islam dan Rasulullah SAW. Abu Bakar orang yang cerdas. Dia pikirkan Rasulullah, dia pikirkan Islam, dia pikirkan anaknya. Di tengah kesumpekan itu semuanya, sementara tidak ada yang bisa dilakukan kecuali bersandar kepada Allah SWT. Mistah, sekali lagi Mistah, yang miskin, yang mati hidupnya ibarat orang kita menyatakan itu di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Karena beliau yang ngasih uang, ngasih makanan, ngasih bulanan untuk Mistah. Justru dia yang ikut menjelek-jelekkan Aisyah radhiyallahu anha, menerima. Maka kemudian apa yang dilakukan yang menarik? Saya lanjutin dulu sebelum ke Abu Bakar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian masuk mendapati Aisyah menangis. Kata Rasulullah SAW, "Kaifatikum? Apa kabarmu?" Kata Aisyah menyatakan diam saja sambil menangis terus. Dan Aisyah pun berkata, "Apakah engkau mengizinkan aku pulang ke rumah orang tuaku?" Rasulullah SAW mengizinkan Aisyah karena sedih sekali Aisyah. Beliau pulang kepada bapak ibunya. Harapannya adalah mungkin bapak ibunya akan menghibur dia. Karena Rasulullah gamang berada di antara. Rasulullah yakin, tapi ini yang harus kita pedomani ya, sikap suami yang baik. Meskipun rumor sekian banyak, ya mungkin gambar, foto, video dan segala macam. Rasulullah tidak langsung mengambil kesimpulan. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Rasul minta pendapat kepada orang Ansar, pada orang Muhajirin, ditanyain satu-satu, manggil Ali bin Abi Thalib, semua di cross check. Dan terakhir dia bertanya kepada Barirah, pembantunya Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Barirah? Sungguh demi Allah, aku tidak pernah melihat kejelekan sedikit pun pada Aisyah, kecuali sekali saja. Dia pernah bikin adonan roti dan dia lupa menutupnya, kambing memakannya. Itu saja kesalahannya Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang terjadi kemudian? Rasul mendeklarkan di masjid, ya kenyataan bahwa tidak ada satupun dalil yang menunjukkan Aisyah salah. Kemudian Rasul masuk ke rumahnya, Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah kemudian duduk, ada Abu Bakar, ada ibunya, istrinya Abu Bakar As-Siddiq. Yang menarik kemudian Aisyah ditanyai oleh Rasulullah SAW, suruh berkata jujur, dia bersih atau tidak. Dan Aisyah menyatakan, sungguh kalau aku ini menyatakan tidak, engkau lebih mudah percaya. Sementara kalau aku menyatakan iya, maka kamu pasti percaya. Jadi keadaanku ini seperti buah si malakama. Ya. Karena itu Aisyah menyatakan keadaanku persis seperti keadaan Nabi Yakub menghadapi anak-anaknya yang menyatakan telah bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala. Karena itu tidak ada sikap yang lebih baik aku ambil, kata Aisyah, kecuali apa yang diucapkan oleh Nabi Yakub, fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Aisyah menangis dan kemudian belum beranjak Rasulullah dari tempatnya, ayat Al-Quran turun dari surat An-Nur ayat ke-11 sampai ayat ke-12. 12 ayat turun untuk mensucikan ibu kita Ummul Mukminin. Masya Allah. Saya kisahkan selanjutnya bagaimana dengan Abu Bakar. Abu Bakar mendengar Mistah yang kurang ajar ini, tentu saja sekarang kita bayangkan, kalau kita ini Abu Bakar As-Siddiq, orang itu sejak dari kecil kita yang menanggungnya, ibaratnya, makannya dari kita, tapi dia ikut menjelekkan Aisyah, termasuk juga nanti ini akan merusak Islam itu sendiri. Apa yang kita lakukan? Mungkin kita akan datangi rumahnya, kita pukul dia, atau kita sumpah serabai dia. Tidak untuk Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar hanya bersumpah kepada dirinya sendiri. Dia bersumpah kepada Allah. Apa kata dia? Wallahi
La unfiku alaihi syai'an abada, kata dia. Demi Allah, aku tidak akan menafkahkan apapun, sedikit pun kepada Mistah selama-lamanya. Sebagai luapan amarahnya Abu Bakar As-Siddiq. Yang menurut akhlak kita, saya tanya, kalau di Tazkiyah ada seorang ustadz yang punya saudara, nyakitin kayak demikian, kira-kira ada enggak yang menyatakan, enggak, jangan begitulah, maafkanlah. Atau gini, bener itu ustadz. Wong sampean sudah bantu dia 20 tahun, ternyata dia kayak begitu, sudahlah bener itu, udah, enggak usah disayangi lagi. Insya Allah begitu. Jadi, kita akan mengerti standarnya orang saleh itu berbeda dengan kita. Karena itu Al-Quran mengajarkan kepada kita agar kita ini meniru orang-orang saleh, meniru Abu Bakar As-Siddiq. Kita mungkin tidak akan bisa seperti Abu Bakar As-Siddiq, tapi minimal kita melihat, ya Allah, betapa halusnya hatinya orang yang saleh itu, betapa wanginya hatinya Abu Bakar As-Siddiq itu. Sehingga pantas Rasulullah SAW nanti menyatakan imannya Abu Bakar itu tidak sebanding dengan iman umat Islam seluruhnya ini. Kenapa? Karena kita akan menyaksikan betapa lembutnya Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin bagi kita tidak ada kesalahannya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi lihat, ayat Al-Quran turun menegur Abu Bakar As-Siddiq. Apa hikmahnya? Yang pertama, sebelum kita masuk ke materi kita. Yang pertama, orang itu kalau dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak izinkan orang itu bermaksiat. Siapa orang paling dekat kepada Allah? Nabi dan Rasul. Karena itu Nabi dan Rasul bersifat maksum. Dia diproteksi dari berbuat maksiat. Kenapa? Karena dia adalah orang terbaik. Yang pertama, namanya Nabi dan Rasul. Di bawahnya sahabat, ya, para sahabat Rasulullah, para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, para waliullah. Kalau dia melakukan kesalahan, karena pasti selama dia bernama manusia, bukan Nabi dan Rasul, dia tidak maksum. Kalaupun dia melakukan kesalahan, dan kesalahan itu mungkin buat orang umum seperti kita, mungkin bukanlah kesalahan. Tapi cirinya adalah kalau dia melakukan kesalahan, Allah langsung menegur dia. Untuk sekelas Abu Bakar As-Siddiq, bukan teguran biasa, ayat Al-Quran turun. Allah. Sekarang kita renungin. Kita ini dosanya, nggak ada apa-apanya, ya. Abu Bakar itu kalau dibanding dengan kita, aduh, kita ini banyak dosanya. Pertanyaan, ada nggak ayat Al-Quran turun menegur kita? Nggak ada. Untuk nunjukin apa? Betapa tingginya kualitas Abu Bakar As-Siddiq. Betapa tingginya kualitas Abu Bakar As-Siddiq. Tapi sekali lagi, ayat ini menginginkan kepada kita untuk nunjukin bahwa kalau ada orang berbuat maksiat kepada Allah SWT, tapi tidak ada teguran pada hidupnya, semua berjalan enak, tidak sakit dia, tidak dicaci maki orang dia, tidak dihukum dia, tidak ada apa-apanya lah. Nyaman, senang, itu tanda orang itu amat sangat jauh dari Allah SWT. Namanya istidraj. Ada orang ahli maksiat, rizkinya lancar. Ada orang terus tidak pernah wudhu, tidak pernah sholat, tidak pernah apapun. Enak saja hidupnya. Allah tidak pernah, sudah membiarkan dia. Ya, balhum fi, kata Al-Quranul Karim, biarkan dia di dalam kebingungan dia. Masya Allah. Lah makanya kalau kita ini masih dikasih sakit, dikasih ujian, ya, ada orang itu tanda bahwa kita diperingatin, ya, agar kita ini kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang kita masuk ke ayatnya untuk kita ambil hikmahnya. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. Kata Al-Quranul Karim, dan janganlah bersumpah untuk tidak. Ya'tali dari kata iliyah, artinya sumpah untuk tidak melakukan. Ada banyak sumpah, ada al-hilfu, ya, qasam, yamin, semuanya sumpah. Tapi sumpah dengan menggunakan kata ya'tali adalah sumpah untuk tidak melakukan sesuatu. Allah menyatakan jangan bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu, yaitu tidak memberikan sedekah. Oke. Siapa yang disuruh di ayat ini? Kalimatnya menggunakan kalimat yang umum, ulul fadli winkum wassa'ah. Ini kita masuk ke prinsip dasar di dalam penafsiran adalah ayat ini kalau kita lihat konteksnya turun kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi tidak ada nama Abu Bakar di dalam ayat ini. Maka rumusnya, kalau ada bunyi teks yang bersifat umum, sementara ayat itu turun untuk kasus spesifik, maka cara kita mengambil ibrah adalah al-ibrah bi'umumil lafzi la bihususis sabab. Maka yang harus kita jadikan pedoman dan kita ambil ibrah adalah umumnya teks,
bukan kasus yang partikular sebagaimana kasusnya Abu Bakar. Terus apa fungsinya kasusnya Abu Bakar? Kasusnya adalah membantu kita memahami teks itu, yang pertama. Yang kedua, kenapa Al-Quran kok tidak menyebut nama Abu Bakar? Artinya bahwa ini akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Akan ada orang lagi yang ulul fadli, akan ada orang lagi yang ulus sa'ah, yang dia akan mengikuti caranya Abu Bakar As-Siddiq. Ini petunjuk yang abadi, yang akhirnya semua orang diminta untuk ngikutin Abu Bakar As-Siddiq, ngikutin ayat ini. Itu maksudnya. Kita lihat sekarang, jadi meskipun ayat ini turunnya untuk Abu Bakar As-Siddiq, dan kata ulul fadli wassa'ah ini adalah gambaran dari Abu Bakar As-Siddiq, tapi sekali lagi maknanya bersifat umum. Apa yang dimaksud dengan ulul fadli, dan apa yang dimaksud dengan ulus sa'ah? Al-fadl artinya keutamaan. Kalau kita buka tafsir, banyak yang mengaitkan al-fadl ini dengan keutamaan yang tidak bersifat material, tapi bersifat immaterial. Karena itu tafsir Al-Munir misalnya, Syekh Wahbah Zuhaili memberikan tambahan ulul fadli fid din. Atau Ibnu Ashur misalnya menggambarkan fil akhlaq wa kamali dini. Ya, kesempurnaan agama, akhlak yang baik, ilmu, namanya ulul fadl. Ulul fadl. Jadi kalau kita dikasih limpahan nikmat oleh Allah SWT yang bersifat imaterial, pengetahuan agama, akhlak, iman, Islam, itu nikmat yang jauh lebih tinggi. Sekarang kita renungkan. Kenapa kita tidak menganggap bahwa seringkali orang tidak sadar bahwa nikmat yang paling tertinggi itu namanya fadl, bukan sa'ah. Ya, sementara as-sa'ah, ya, Ibnu Ashur misalnya mengartikan dengan al-ghina, kekayaan sa'ah itu. Kalau Wahbah Zuhaili nafsirin dengan fil mal, jadi keluasan harta. Jadi al-fadl merujuk nikmat yang bersifat immaterial, as-sa'ah merujuk kenikmatan yang bersifat material. Karena nikmat Allah itu berubah dua. Ada yang bersifat immaterial, ada yang bersifat material. Harta benda, rumah, istri yang cantik, mobil dan seterusnya. As-sa'ah. Ilmu agama, sujud kita, puasa kita, iman Islam kita, ya, bagusnya akhlak kita, namanya fadl. Al-Quran, sekuennya itu fadl lebih dahulu, baru kemudian as-sa'ah. Kenapa? Karena nilai fadl itu jauh lebih utama dibanding sa'ah. Tapi dalam hidup, tidak banyak orang menyadari bahwa al-fadl itu adalah karunia terbesar Allah SWT. Coba kita renungkan. Siapa yang menghargai dan merasa bersyukur kepada Allah SWT karena dia dipastikan mampu bersujud, diberikan kemampuan untuk bisa sholat, diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa membaca Al-Quranul Karim. Sekarang kita renungkan. Kenapa kita tidak menghargai sujud kita di hadapan Allah SWT? Karena kita tidak menyadari hakikat besarnya nilai sujud itu di hadapan Allah SWT. Andaikan nanti kita mati dan kita berhadapan dengan Allah, rumah, harta benda, apapun yang kita miliki, nothing di hadapan Allah. Nggak ada harganya di hadapan Allah dibanding satu kali sujud kita di hadapan Allah SWT. Bahwa kita ini dipastikan dan dibolehkan untuk bersujud di hadapan Allah, itu nikmat yang tidak terkira yang diberikan Allah kepada kita. Saya gini logikanya lah. Kalau kita ini dapat invitation dari Donald Trump ke White House untuk datang berhadapan muwajahah dengan Donald Trump, itu kenikmatan atau enggak? Kenikmatan. Bayangin, apalagi bisa bercakap-cakap dengan Donald Trump, apalagi dengan President of United States, itu kehormatan. Dan kita tentu saja sepakat, itu sebuah keutamaan. Bayangin, kita diberikan oleh Allah SWT. Ya, diberikan siapa kita ini? Diberikan waktu untuk bisa berhadapan dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah, merintih di depan Allah, bersujud di hadapan Allah. Tidak semua orang diberikan kemampuan untuk sujud kepada Allah SWT. Ada sekian orang kaya raya, tapi dia tidak pernah sholat. Ada sekian banyak orang yang Masya Allah, dia miliki semuanya. Tapi bibirnya tidak pernah membaca kalamullah. Tidak ada Al-Quran di dalam hatinya, tidak ada Al-Quran di kerongkongannya. Bayangin, kalau nanti dia meninggal dunia, dia menyangka, ya Allah,
Ternyata nikmat yang paling besar adalah nikmat itu yang disebut dengan ulul fadl. Abu Bakar adalah orang yang ulul fadl. Ilmunya, ketaatannya, imannya, Islamnya, Masya Allah. Karena itu Allah mengingatkan kepada orang yang Allah guyur dia dengan nikmat ruhani. Kita yang ngerti Quran, ngerti hadis, dikasih nikmat iman, Islam. Mestinya kita ini perilakunya nggak sama dengan orang kebanyakan. Kita ini perilakunya mestinya seperti Abu Bakar As-Siddiq. Termasuk nanti kita diajari tentang bagaimana kita memaafkan. Karena kita ingin memaafkan sebagaimana Al-Quranul Karim mengajarkan. Kita ingin memaafkan sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq memaafkan. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama Al-Fadl. Yang kedua As-Sa'ah, kekayaan harta. Mari kita pikirkan ya, ada orang yang oleh Allah dikasih ulul fadl saja, tapi tidak ulul sa'ah. Ada orang yang dikasih ulul sa'ah, tapi ada ulul fadl. Dua-duanya kenikmatan. Allah itu ngingatin kita begini. Kalau kita ini dikasih nikmat, mestinya kita bersyukur, dan mestinya jauh lebih mudah untuk melaksanakan perintah. Saya tanya dulu. Kalau kita sebagai orang tua, menyuruh kepada anak kita untuk melakukan sesuatu, biasanya kita menyuruh anak kita melakukan dahulu, baru kita kasih hadiah, atau kita kasih hadiah dulu, baru kemudian kita suruh. Manusia biasanya adalah menyuruh kita ini orang tua misalnya, menyuruh anak kita melakukan terlebih dahulu, kalau dia sudah melakukan, kita kasih hadiah. Lubna, tolong belikan cabai, Nduk. Begitu dia setelah ngikutin perintah saya, membeli cabai, saya kasih dia uang sebagai hadiah. Dan dia senang. Maka untuk kali kedua, begitu saya menyuruh dia dengan mudahnya melakukan, yes, Abi, apa? Wah, sekarang kita renungkan. Itu manusia di dalam berinteraksi. Allah tidak begitu kepada kita. Allah guyur kita nikmat terlebih dahulu. Baru Allah minta yang sedikit dari kita. Maafkanlah. Kita diminta untuk melakukan sesuatu setelah Allah ngasih sesuatu kepada kita. Kan itu kalimat di ayat ini diawali dengan ingatan akan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Ulul fadli minkum wassa'ah. Masya Allah. Sekarang kita renungkan. Makanya orang-orang soleh itu kalau mikirin Al-Quran, tadabbur, nangis dia. Bayangin Allah itu menyuruh kita untuk mudah memaafkan orang lain. Setelah Allah mengingatkan, aku sudah beri banyak kamu. Saya guyur kamu dengan Al-Fadl. Saya guyur kamu dengan As-Sa'ah. Mosok sih kamu tidak mau ngikutin saran saya satu aja? Namanya, wal ya'fu wal yasfahu. Masya Allah kalau kita pikirkan. Lihat ayat ini indahnya. Abu Bakar As-Siddiq, untuk gambaran cerminannya adalah, dialah contoh orang yang mendapatkan dua-duanya. Al-Fadl was-Sa'ah. Karena itu kita ini mestinya juga minta kepada Allah agar kita ini dijadikan oleh Allah menjadi dua-duanya. Ulul fadli was-sa'ah. Ulul fadli was-sa'ah. Karena itulah kesempurnaan iman yang paling terbaik ya. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, ulul fadli was-sa'ah. Ada orang yang dikasih al-fadl saja, sa'ahnya enggak. Seperti Abu Dzar Al-Ghifari, Ali bin Abi Thalib misalnya, ulul fadli tapi enggak was-sa'ah. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, ya. Abu Bakar As-Siddiq, ulul fadli was-sa'ah. Mari kita renungkan, kita semuanya ini kalau kita pikirkan, ulul fadli, insya Allah kita dapat. Dibanding orang kebanyakan, kita yang lebih ngerti agama. Kita tahu Quran, kita tahu hadis. Kita, Masya Allah, kita dikasih iman oleh Allah SWT, dikasih Islam oleh Allah. Yang kedua, ulul sa'ah. Meskipun harta kita tidak banyak-banyak, tapi insya Allah masih banyak orang yang berada di bawah kita. Dan itu yang harus kita pikirkan. Ayat ini harus address kepada diri kita masing-masing. Bukan hanya kepada Abu Bakar. Jangan baca Quran seperti, oh ini kisahnya Abu Bakar ya Ustaz. No, ini kisah tentang kita. Tentang kisah kita. Apa kata Allah SWT? Janganlah kamu bersumpah, hei orang yang memiliki keutamaan dan keluasan, untuk tidak berinfak, bersodakoh kepada siapa? Kepada tiga. Ulil kurba, wal yatama, wal muhajirina, wal masakin, wal muhajirina fi sabilillah. Tiga ini sesungguhnya kalau kita lihat konteksnya adalah sifat dari Mistah bin Utsatsah. Mistah itu satu, kerabatnya Abu Bakar. Mistah itu miskin. Mistah itu muhajir. Mistah itu muhajir. Untuk konteks Abu Bakar, untuk konteks kita, maksudnya Allah, kalau Allah itu ngasih nikmat sama kamu, bagilah sama orang lain. Jangan di-keep sendiri. Kalau kita ini dikasih keluasan harta, bagi harta itu. Kalau kita dikasih keluasan ilmu, bagi ilmu itu. Kalau kita dikasih apa saja,
nikmat dari Allah SWT bagikan. Dan yang paling menarik, tanyalah sekarang kepada orang-orang yang sukses secara ekonomi, yang nggak ngerti Islam, ya, bahwa ternyata orang itu menjadi lebih kaya kalau dia meluaskan hartanya. Masya Allah. Bill Gates punya Melinda Foundation, ya, istrinya. Itu Masya Allah, berapa persen dari kekayaannya Bill Gates yang diberikan untuk dana sosial. Makin miskin Bill Gates, justru itu menjadi makin kaya. Orang-orang kaya di seluruh dunia itu, bahkan apa nasihatnya dia? Kalau you bikin kaya, kasih kepada orang lain. Masya Allah, Al-Quran menyatakan kepada kita, kalau Anda ulus sa'ah, Anda ulul fadl, bagi, ingat, minimal 3 itu yang harus kita tahu. 1, kerabat kita. Ada enggak di antara sanak saudara kita yang kesusahan? Baik dalam ilmu, baik dalam fadl dan dalam as-sa'ah. Yang kedua, wal masakin, orang-orang miskin. Orang miskin, orang masa kini, ya, tidak masa lalu, orang masa kini. Orang miskin. Yang ketiga, muhajirina fi sabilillah. Orang-orang yang hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi perintah yang pertama, lihat. Ketika ayat ini turun, sumpahlah Abu Bakar As-Siddiq, sebelum ayat ini turun, bersumpah Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya informasi ini datang kepada Mistah. Mistah mendatangi Abu Bakar As-Siddiq. Kata Mistah, wahai Abu Bakar, saya ini demi Allah tidak pernah menuduh Aisyah selingkuh. Saya tidak qadzaf kepada Aisyah. Saya ini tidak pernah menyatakan bahwa Aisyah itu selingkuh. Enggak, kata Abu Bakar. Tapi kamu duduk bersama Hasan bin Sabit. Kamu tertawa-tawa dengan Hasan bin Sabit. Groupingmu, gerombolanmu dengan orang-orang yang mempercayai rumor ini menunjukkan bahwa kamu mengkonfirmasi itu. Kata Abu Bakar As-Siddiq kepada Mistah bin Utsatha. Ketika ayat ini turun, Rasulullah SAW memanggil Abu Bakar dan membacakan ayat ini. Ketika sampai di penggalan ayat, Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Apakah kamu tidak menyukai Allah mengampuni dosa-dosamu? Apa kata Abu Bakar? Bala, iya ya Allah. Inni uhibbu, sungguh aku suka Allah mengampuni dosa-dosaku. Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dan Abu Bakar kemudian merevisi sumpahnya. Menyatakan, wallahi demi Allah, la unzi'uha abada. Demi Allah aku tidak akan pernah mencabutnya lagi. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Kita masuk sekarang ke inti dari materi kita, etika memaafkan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi kita lihat sikapnya Abu Bakar. Ayat ini memerintahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya, secara spesifik, untuk tidak bersumpah, tidak memberikan nafkah kepada orang miskin, kerabat, dan muhajir. Abu Bakar seketika itu juga merombaknya, sumpahnya dirubah, dan dia, bahkan Abu Bakar bersumpah, Pak, selama saya hidup saya akan kasih nafkah. Mistah, Masya Allah, Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, diminta oleh Al-Quran Karim untuk memaafkan. Nanti kita ngecek, apakah kalau kita memaafkan sudah sesuai dengan Al-Quran Karim. Quran menggunakan 2 kata. 1, wal ya'fu, wal yasfahu. Kita bahas kata yang pertama, wal ya'fu. Wal ya'fu dari kata al-afu, artinya sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia, karena itu kata kata fal ya'fu ini menjadi kata maaf. Maaf itu pakai ain sebenarnya. Maaf, ya. Tapi sudah masuk bahasa kita jadi maaf. Maaf jadi kata afun. Yang menarik, maaf ini juga dipakai oleh orang Arab dalam relasi hubungan. Misalnya kalau kita ini berbuat baik kepada seseorang, orang itu berterima kasih, syukron. Menarik, jawabannya bukan syukron lagi, tapi afwan. Yang menarik untuk kita pikirkan, kenapa orang Arab menjawabnya dengan afwan? Idenya begini sebenarnya. Kalau kita membantu orang, ini kita sebenarnya ingin membantu pada tingkat yang paling maksimal. Orang yang dibantu perasaannya tentu saja bahagia karena sudah dibantu. Dan karena itu dia mengucapkan syukron. Tapi relasinya, orang Arab itu kepingin bahwa saya tidak bangga dengan apa yang setelah saya berikan kepadamu, mestinya saya bisa berbuat lebih. Karena itu saya minta maaf, hanya itu yang bisa saya lakukan. Afwan. Masya Allah. Itu kan relasi yang sangat indah sekali. Syukron, afwan. Kalau kita enggak, kita bukan merasa sepurane yo aku iso ngono tok. Ada orang yang sangat baik begitu kalau di kisah terima kasih. Mbak, terima kasih ya sudah dibantu. Oh enggak, mohon maaf ya, saya cuma bisa bantu sedikit. Lah, itu bahasa mudahnya afwan. Tapi tidak banyak orang yang begitu itu, hanya orang-orang yang soleh yang sanggup ngomong begitu itu.
Kita biasanya apa? Matur nuwun nggih, podo-podo. Sama-sama kita bilang. Sama-sama itu tidak menunjukkan bahwa saya mau improve. Karena sama-sama. Atau ada lagi yang lebih buruk dari itu. Makasih ya. Ya udah. Makanya, gitu. Harus bersyukur kamu itu. Misalnya. Jadi, itu juga menunjukkan kelembutan hati masing-masing. Masya Allah ya. Masya Allah kalau kita pikirkan. Nah, kata afa itu sebenarnya awalnya, kalau ada orang berjalan di gurun pasir, kemudian ada bekas kakinya. Dan begitu ada angin, pasir-pasir kemudian menutup bekasnya lagi. Dari situ kemudian diambil kata afa. Para ulama lughah, saya mudahkan saja, menyimpulkan kata afun itu minimal harus ada 3 di dalamnya. 1, memaafkan. To forgive, yang pertama. Yang kedua, to remove, menghilangkan. Yang ketiga, to give, memberikan. Jadi kalau kita ini melakukan wal ya'fu, 3 itu harus terkumpul. 1, memaafkan. 2, membuang, menghapuskan. 3, memberi. Saya mudahkan yang nomor 1, gini. Kalau ada orang berbuat salah kepada kita, kesalahan menyakitkan kita, nyakitin kita, itu yang sakit itu, sebagaimana di dalam lagu yang dulu booming, sakitnya di sini. Ya. Jadi hati kita itu seperti kertas. Begitu orang berbuat salah, itu tertulis di sini. Beda-beda tiap orang ya. Ada yang pakai ballpoint, ada yang pakai pensil, ya. Ada yang macam-macam, ya. Tergantung rasa sakitnya, ya. Sikap yang pertama adalah forgiving, ya. Kita memaafkan, ya. Yang pertama memaafkan. Tetapi begitu memaafkan, itu masih ada di sini. Maka kalau kita melakukan afwan, yang kedua adalah menghapusnya. Ambil tip X, ambil eraser, dihapuskan. Dihapuskan. Dan bukti kita menghapuskan, kita harus berani berinteraksi dengan dia lagi. Karena itu dimaknai dengan memberi. Misalnya kalau Abu Bakar, bukti saya memaafkan kamu. Dan bukti saya sudah menghapuskan ucapan kamu yang berbekas dalam hati itu. Sekarang saya tunjukin bahwa saya sudah baik lagi sama kamu. Bahkan Abu Bakar menyatakan, la unzi'uha abadah. Saya tidak akan mencabutnya lagi. Saya terus akan ngasih kamu. Ini yang pertama. Ini saja sudah berat. Ya, ini saja sudah berat. Gini ya, saya kasih tahu begini. Memaafkan orang lain itu jauh lebih mudah daripada memaafkan orang-orang yang dekat dengan kita. Istri kita, anak kita, mertua kita, paman kita, adik kita, jauh lebih susah. Bukankah ada istri yang masih mengingat kesalahan suaminya 20 tahun yang lalu? Dia belum wal yasfahu, belum wal ya'fu. Jadi mari kita pikirkan bahwa memaafkan itu, kalau kita pakai standar yang hebat, ya standarnya Abu Bakar As-Siddiq, standarnya Al-Quranul Karim, kita ini dibimbing untuk jauh lebih baik rohani kita, jauh lebih sehat nanti hati kita. Dan nanti pertanyaannya ya, semakin kita ini belum bersih hati kita, sebenarnya kita makin sakit secara psikologis. Mari kita lanjutin lagi. Itu pertama wal ya'fu. Yang kedua namanya wal yasfahu. Wal yasfahu dari kata as-safhu, ya. Safhah itu artinya halaman. Karena itu batu, muka batu, itu juga diambil dari kata itu, safhah, ya. Dari situ kemudian para ulama lughah biasanya mengartikan dengan lapang dada. Karena seakan-akan kita memberikan kelapangan. Ada juga misalnya yang mendefinisikan dengan memberikan maaf tanpa mencaci maki. Atau menghapuskan maaf. Tapi makna yang lebih tepat sebenarnya kalau kita kumpulin semuanya. As-safhu itu tidak bisa disamakan dengan al-afu. As-safhu itu adalah, bahasa kita sekarang adalah membuka lembaran baru. Jadi gini ya, sekarang kita gandengkan makna yang kedua itu, al-afu sama as-safhu. Kalau ada orang nyakitin kita, ya sebagaimana Abu Bakar disakiti oleh Mistah tadi, apa langkah yang kita lakukan pertama? 1, memaafkan. 2, menghapuskan. Yang ketiga, siap kita berinteraksi lagi. Tapi saya tanya, meskipun kita mentip X, meskipun kita menghapusnya dengan penghapus, saya tanya, masihkah ada bekasnya di kertas itu? Masih. Karena kertas yang sudah pernah tertulis tidak akan pernah sama lagi dengan kertas yang baru. Karena itu Al-Quran meminta lebih tinggi lagi. Wal yasfahu. Turning into a new page. Bikin lembaran baru lagi. Jangan ingat-ingat lagi. Ada istri yang suaminya bersalah dulu, awal pernikahan.
Dan begitu 20 tahun yang berikutnya dia bilang, aku memaafkan Mas, tapi saya masih tahu Mas, ucapan sampean. Nah itu artinya dia belum waliyasfahu. Waliyasfahu. Ustadz, kok cek beratnya memang memaafkan dalam surat An-Nur? Iya, karena nanti pahalanya bukan kecil. Beda kita. Kalau kita sekedar maafkan, ya kita dapatnya tingkatan itu. Tapi kalau kita mau memaafkan, sebagaimana ajaran Al-Quranul Karim, adabnya Al-Quranul Karim, ya Masya Allah, ini hatinya Abu Bakar As-Siddiq. Kita ini kan sekarang belajar menjadi orang terbaik seperti Abu Bakar As-Siddiq. Mampu, harus mampu. Nanti Al-Quran juga mengabarkan kepada kita caranya agar kita mampu. Itu indahnya Al-Quranul Karim. Dia tidak hanya berteori melangit, tapi tidak bisa diterapkan. Jadi kita diminta untuk wal ya'fu, yang kedua wal yasfahu. Wal yasfahu. Al-Quran kemudian menggunakan kalimat yang menarik. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Tidakkah kamu menyukai Allah mengampuni kalian? Berarti kita ini diminta oleh Al-Quran agar kita melakukan maaf dan membuka lembaran baru agar kita dapat apa? Maghfirah. Ini kalau dalam psikologi namanya motif. Namanya drive. Gini ya. Ada orang memaafkan orang. Motifnya sama sekali bukan Allah. Motifnya sama sekali bukan sesuatu yang bersifat spiritual. Bersifat fisikal saja. Dia mikir begini. Dia percaya dengan hukum kekekalan energi. Jadi kata dia, memaafkan itu adalah energi. Jadi kalau saya kemudian tidak memaafkan orang, itu berarti saya mengeluarkan energi negatif. Dan kalau energi itu saya keluarkan negatif, karena energi itu kekal, nanti ujungnya akan kembali ke saya lagi. Maka ada orang di dunia ini yang melakukan perbuatan baik, tidak ada hubungannya dengan Allah, tidak ada hubungannya dengan Rasulullah, tidak ada hubungannya dengan surga neraka, kecuali hubungannya adalah saya kepingin hidup enak. Saya kepingin, ya dan segala macamnya. Yang menarik ada orang melakukan itu. Tapi pertanyaan saya, semua motif selain Allah SWT, bisakah kita melakukan pemaafan sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Tidak bisa. Karena kalau kita ingin memaafkan dengan sebaik-baiknya, sebagaimana tuntutan Al-Quran di surat An-Nur, ikutilah Al-Quranul Karim. Sekarang maksudnya, motivasi kita ketika kita memaafkan itu karena kita menginginkan maghfirahnya Allah SWT. Maksudnya begini ya. Kita pahami dulu maghfirah. Maghfirah itu adalah pintu masuk untuk mendapatkan rahmah. Harus ingat. Maghfirah adalah pintu masuk untuk mendapatkan rahmah. Kalau orang itu sudah dapat maghfirah, pasti Allah guyur dia dengan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Lihat surat Nuh. Ketika Nabi Nuh mengajak umatnya, diajak untuk apa? Maghfirah, istighfar. Karena kalau sudah dapat istighfar, mereka komplain kepada Nuh. Ini kering kerontang berkepanjangan, hujan tidak turun-turun. Kamu kan Nabi Nuh, gimana ini Nuh? Nabi Nuh cuma nyaranin satu, istighfar. Karena kalau Allah sudah ngasih maghfirah, nanti semuanya. Yursilis sama alaikum midrara. Ya, semuanya nih. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Ya. Jadi semua nikmat itu kuncinya kapan diberikan oleh Allah? Setelah Allah ngasih maghfirah. Sama, nanti cari semua ayat dalam Al-Quran. Kapan Allah memasukkan kita dalam surga? Kalau Allah sudah ngasih maghfirah. Kalau Allah sudah ngasih maghfirah. Artinya, kalau kita memaafkan orang lain, kita akan dapat maghfirah. Ujungnya, kita akan dikasih rahmat oleh Allah dalam kehidupan ini dan nanti di akhirat. Kan itu ujung ayat ini mengaitkan nama Allah yang memberi maghfirah dan nama Allah yang berikan rahmah. Wallahu ghafurur rahim. Masya Allah indahnya ayat ini. Yang pertama. Sekarang yang kedua, kata kenapa kok ghafurur rahim? Gini ya. Allah itu kita ini kalau orang soleh benar, bahkan kita melihat orang yang nyakitin kita itu, kalau kita dikasih musuh oleh Allah, kita ini justru bersyukur. Kenapa begini? Saya contoh yang ekstrim ya. Misalnya, untuk mendapatkan maghfirah Allah itu susahnya minta ampun. Ya, kita harus tobat, istighfar, beginilah. Misalnya ada Pak Ahmad. Pak Ahmad ini rajin ke masjid, ya, sholat malam, segala macam lah istighfar, tapi dosanya masih banyak. Dan dia belum layak untuk mendapatkan maghfirah Allah SWT. Maka Allah jadikan dia memiliki tetangga yang amat buruk kata-katanya, nyakitin dia. Kenapa? Agar itu dijadikan peluang oleh Pak Ahmad
untuk dia memaafkan dengan dua, wal ya'fu wal yasfahu, karena kalau dia sudah wal ya'fu wal yasfahu, Allah akan kasih maghfirah dia. Dan kalau sudah dikasih maghfirah dia akan dapat rahmat. Kita ini tidak pernah tahu dalam hidup. Kadang kita diberikan istri yang nyakitin hati kita, dikasihkan suami yang nyakitin hati kita, dikasihkan anak-anak yang aduwwal lakum. Kan itu Al-Quran menyatakan, ya ayuhan nas, inna min azwajikum, ya, wa abnaikum aduwwal, menjadi musuh bagi kalian. Kenapa? Karena itu nyakitin kadang, punya mertua nyakitin kadang, ya, punya tetangga nyakitin, punya kakak. Sekian lama ada banyak relasi, terutama di dalam keluarga, yang susah lagi dibenahi. Ada adik yang tidak pernah lagi berkunjung kepada kakaknya. Dulu sebelum sama-sama menikah mereka akur, tapi setelah menikah lama dia sudah tidak bisa lagi. Masya Allah. Masya Allah. Sekarang kita renungkan, Allah itu punya caranya sendiri agar kita ini mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak pernah tahu. Jadi ada cara yang paling simpel untuk mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah wal ya'fu wal yasfahu. Karena itu mari kita benarin motif. Kalau ada orang nyakitin kita, betapa beratmu kesalahan yang dia lakukan kepada kita. Kapan kita bisa melakukan wal ya'fu wal yasfahu? Kalau motivasi kita hanya karena Allah, motivasi kita hanyalah karena kita ingin mendapatkan maghfirahnya Allah. Selama kita memaafkan, kita ini hanya motivasinya karena orang itu, kita tidak akan pernah melakukan wal ya'fu wal yasfahu. Kenapa tadi ada istri yang menyatakan, saya masih ingat mas, kesalahanmu 20 tahun yang lalu. Kenapa? Karena motivasinya kepada suaminya. Kalau orang itu motivasi kepada Allah, dia benar-benar baru. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq. Lihat, motivasi Abu Bakar ngampunin Mistah bukan karena Mistah. Bukan karena Mistah saudaranya. Bukan karena Mistah miskin. Bukan karena Mistah muhajir fisabilillah. Satu-satunya adalah karena panggilan ayat Al-Quran. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum? Masya Allah. Itu yang harus kita pikirkan berkenaan dengan etika maafkan dalam Al-Quran. Di bulan Syawal ini, mari kita pikirkan. Kita ingin jauh lebih dalam lagi cara kita memaafkan orang tua kita, memaafkan anak kita, memaafkan pasangan kita, memaafkan rekan kerja kita, memaafkan anak buah kita, memaafkan pimpinan kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Bayangin kalau itu yang kita lakukan. Kita maafkan, kita hapus kesalahannya, kita siap untuk melakukan relasi yang baru, dan kita buka lembaran yang baru lagi. Masya Allah, ada pimpinan memaafin anak buahnya. Kata dia, oke, saya maafin kamu. Tapi begitu ada proyek baru, anak itu tidak pernah diajak lagi. Itu belum wal ya'fu. Kenapa? Karena belum memberi. Belum halaman baru. Belum wal yasfahu. Masya Allah. Karena itu penting untuk kita pikirkan bagaimana kita melakukan permaafan ini sesuai dengan tuntutan Al-Quranul Karim, agar kita ini punya hati yang jauh lebih baik lagi, punya sikap yang jauh lebih baik lagi. Dan bayangkan kalau setiap orang dalam berinteraksi semacam itu, Masya Allah, dunia ini akan jadi lebih baik lagi. Dan yang menarik, siapa yang nanti akan bahagia masuk surga? Lihat Al-Quranul Karim. Al-Yawm, ya, pada hari itu, la yanfa'u malun wala banun, tidak berharga lagi, tidak berguna lagi apa harta benda dan anak-anak, illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim. Apa salah satu ciri hati yang salim? Hati yang tidak ada bekasnya itu, yang dengki, iri, amarah, sakitnya orang masih ada di sini. Kan itu seperti tumor, dia tidak healthy, tidak salim masih. Tidak salim. Ya, Masya Allah. Karena itu tuntutan Rasulullah SAW. Sebelum kita tidur, kita disuruh apa? Baca istighfar. Dan kita memohonkan maghfirah kepada orang-orang lain bahkan. Yang nyakitin kita, yang berbuat baik sama kita, berbuat jelek sama kita. Masya Allah. Bayangkan indahnya Al-Quran ini. Kalau kita bisa mengikuti etika Al-Quran ini di dalam memaafkan, insya Allah kita akan mendapatkan maghfirahnya Allah SWT. Dan kalau kita mendapatkan maghfirah, artinya kita akan juga mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dimampukan oleh Allah SWT, dan semoga kita menjadi people of Quran,
Rabbaniyin. Karena akhlak kita sekarang dibentuk melalui Al-Quranul Karim. Kita mengaca diri kita kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan semoga Allah jadikan kita Abu Bakar Siddiq yang baru lagi. Yang diberikan keutamaan dan keluasan. Sehingga kita bisa berkontribusi dalam kehidupan sosial. Dan memiliki hati yang lembut. Karena kita mudah memaafkan orang lain. Demikian mungkin yang bisa saya sharingkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, ini sudah masuk ada satu pertanyaan. Bisa Oke. Di nggak apa-apa Ustaz, kami HP saya di situ. sampaikan langsung. Oh ya, Mas. Kami sampaikan langsung. Bismillahirrahmanirrahim dari Ustazah ini Ustaz. Oke. Assalamualaikum Ustaz Yahya, terima kasih banyak, remindernya sangat indah dan melekat, terbaik dan terkait dengan memaafkan. Sebaiknya bagaimana memaafkan sistem pemerintahan pada saat-saat seperti ini? Apakah sebenarnya bisa kita memaafkan sesuatu sistem? Terima kasih banyak Ustaz. Oke. Terima kasih selalu. Tentu saja kita harus memilah antara kesalahan yang bersifat pribadi dan kesalahan yang bersifat sosial. Ya, misalnya kalau kita melihat misalnya kesalahan yang bersifat sosial, tentu saja kita tidak bisa memaafkan karena memaafkan dalam pengertian sebagaimana yang kita lakukan secara individual tadi ya. Misalnya kita ambil contoh di Amerika lah, ya, meskipun agak jauh, ya, George Floyd misalnya, yang berkenaan dengan rasisme sistematik yang dilakukan oleh terutama orang-orang kulit putih atau sistem Amerika lah katakan. Terus apa kita maafin kalau ada keadaan yang kayak begitu? Tentu saja tidak, karena itu justru kita melanggengkan kezaliman. Jadi harus ada apa ya, keseimbangan antara memaafkan dan kezaliman. Maafkan orang itu agar kemudian tidak ada kezaliman lagi. Tapi kalau memaafkan itu kemudian melanggengkan kezaliman, tentu bukan cara yang baik. Ya, saya ambil contoh misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang saya sebutkan tadi. Dalam hidupnya melakukan peperangan 27 kali. 27 kali. Tetapi kalau kita lihat, Rasul itu hanya sekali saja menewaskan orang. Bayangin, 27 pertempuran hanya sekali saja. Yang lain enggak. Wah, banyak sekali memaafkannya. Dizalimi orang Taif, dimaafkan. Wah, macam-macam. Hanya terhadap satu orang, yaitu kepada Ubay bin Khalaf. Ya, Rasul. Kenapa? Karena orang ini memang sejak awal, nanti mungkin kita perlu mendiskusikan Ubay bin Khalaf, kenapa Rasul kok sampai melempar tombak di perang Uhud, ya, yang kemudian meninggal, ya. Karena memang menarik. Surat Al-Kafirun itu sebenarnya tidak boleh dibaca secara general, ya, seperti yang tadi. Kalau Al-Kafirun ini bukan kepada general, tapi kita harus lihat konteks. Sebenarnya dia berkenaan dengan Su'batus Syak, ya. Satu kelompok elit Mekah yang amat sangat membenci Nabi. Ya, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'id, Ahnas bin Syurek. Orang-orang besar ini semuanya. Petinggi-petinggi Mekah. Yang Al-Quran menyatakan, Kul ya ayyuhal kafirun. Yang mereka permanen kufurnya. Dan seterusnya. Saya tidak ingin menunjukkan apa. Kelembutan Nabi itu hampir ada di seluruh sisi. Sepanjang peperangan itu. Tapi ada juga, makanya kalau kita membaca, loh, ada juga yang dibunuh, karena itu kita harus meneliti. Jadi watak umumnya begini, rahmatan lil alamin. Tapi jangan keliru juga, rahmatan lil alamin bukan berarti tidak perang loh. Rahmatan lil alamin bukan berarti kemudian tidak ada. Kita harus bisa menempatkan, karena Islam itu berada di dua titik antara kasih sayang dan keadilan. Ya, kita ini harus menekan. Sementara misalnya di bahasan yang dulu bisa kita lihat, agama yang lain itu misalnya penggoknya ke sini saja, yang satu yang ke sini saja. Jadi itu yang harus kita lakukan. Sekarang kita melihat praktisnya, apa yang kita lakukan dalam kaitan melihat sistem sosial ekonomi atau sistem pemerintahan yang kita rasa tidak adil dan seterusnya. Satu, pastikan data kita kuat. Pastikan kita memang tahu benar dengan data yang sangat kuat bahwa memang ada kezaliman. Selama ndak, hati-hati, karena ucapan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena itu kita harus hati-hati. Kemarin ada seseorang bertanya kepada saya bahwa dalam satu kajian
ada seorang ustadz yang menggunakan al-hikam dikutip. Terus ada seorang yang lain, grup mereka itu yang menyatakan sebaiknya kita hindari al-hikam karena Ibnu Athaillah itu orangnya begini. Ini sama-sama pemula belajar ya. Tapi biasalah orang baru belajar gitu. Suka genit ya. Akhirnya salah satu orangnya ini minta diskusi dengan saya dan menyatakan, Ustadz, apa yang harus kita ambil sikapnya? Apakah kita memutuskan ngaji dengan Ustadz ini gara-gara dia mengutip Al-Hikam dan seterusnya? Sebelum saya jawab yang lebar, saya tanya dulu. Apakah orang yang tadi menuduh Ibnu Athaillah sebagai ABCD, dia pernah benar-benar mengkaji biografinya Ibnu Athaillah? Apakah dia pernah benar-benar mengkaji Al-Hikam? Apakah dia benar-benar telah mengkaji syarah komentar Al-Hikam yang paling otoritatif dari ulama yang otoritatif? Misalnya seperti Ramadan Buti, Syekh Jum'ah yang juga memberikan syarahnya dan seterusnya. Ataukah dia sudah membandingkan bagaimana pendapat ulama-ulama yang sezaman dengan Ibnu Athaillah? Kalau semuanya itu belum dilakukan dan dia dengan mudahnya menyatakan dan menuduh Ibnu Athaillah sesat, kira-kira nanti kalau dia mati di hadapan Allah SWT, memang kamu kepikir dia tidak mempertanggungjawabkan ucapannya dia itu? Dan dengan apa kemudian dia berani-beraninya kemudian menyatakan dengan mudahnya menyesatkan orang, padahal dia pasti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Itu yang harus kita pikirkan. Itu harus kita pikirkan. Sama juga dengan pemerintahan. Bukan berarti kita pentingnya istimbat, ya, pentingnya kita menggali informasi, ya. Terutama zaman seperti ini, zaman hoax, zaman banyak rumor antara yang pro pemerintah dengan yang anti pemerintah, sekarang sama-sama kuatnya. Tergantung mana informasi yang sampai kepada kita. Maksud saya begini, kumpulkan dulu informasi sebanyak mungkin, tentu kita tidak dituntut melebihi kemampuan kita. Sepanjang sampean sudah mendapatkan semua informasi dan menurut ijtihad sampean bahwa pemerintah telah berbuat zalim atau apalah, maka tentu kita tidak bisa memaafkan karena mungkin nanti dampaknya begini. Lawanlah dia dengan cara yang lebih baik. Ada lagi aturan-aturan di dalam Islam bagaimana kita memperingatkan pemerintah sampai pada tingkatan yang paling ekstrim, sebagaimana yang kita ketahui, ya, kalimatu adlin inda sultani jair, ya, afdhalul jihad. Utama-utamanya jihad adalah mengungkapkan kalimat yang yang benar di hadapan pemerintah yang zalim. Maksud saya, lakukan tahapan-tahapan itu agar kemudian sikap kita benar. Nah, salurannya tentu semuanya ada, mulai misalnya gunain saluran yang formal dulu, ada DPR dan seterusnya ya, tulis di koran atau apalah yang bisa kita lakukan dengan cara yang baik. Ya, meskipun ada lagi cara yang biasanya ini dipilih oleh teman-teman yang lain yang harus nasihati pakai nama, temui dia, ngomong dengan dua mata dan segala macamnya. Sekali lagi bahwa kenapa ini penting? Karena nasihat yang tidak tepat juga tidak akan menghasilkan kebaikan. Itu yang harus kita pikirkan. Apa dikira Arab Spring itu awalnya juga bukan niatan baik, niatannya baik. Tapi cara yang tidak baik akan justru menghasilkan keburukan. Ya. Demikian mungkin untuk pertanyaannya. Assalamualaikum, Ustaz Yahya. Saya ingin bertanya bagaimana standar yang disebut dengan benar-benar memaafkan. Lantas, apakah masih ingat tentang kejadian tersebut merupakan hal yang tidak boleh dilakukan jika sudah memaafkan? Apakah harus sampai lupa atau berusaha melupakan? Jika sudah berusaha memaafkan tapi masih sebel gitu, apakah itu termasuk perbuatan yang munafik? Oke. Iya. Tuntutan Al-Quranul Karim di dalam memaafkan tentu saja kita diarahkan untuk memiliki tingkatan yang paling maksimum ya di dalam memaafkan, yaitu dengan dua kata di dalam Al-Quran, simple, wal ya'fu wal yasfahu. Tetapi apakah kalau saya masih teringat dan segala macamnya, itu tanda saya tidak dibolehkan gini ya. Quran itu atau etika dalam Islam itu tetap sesuai dengan nature-nya manusia. Jadi misalnya
menangis, sedih, galau, dan seterusnya itu bagian dari watak atau sifat manusia, termasuk mengingat kesalahan orang. Poinnya itu bukan di situ. Poinnya adalah kalau kita masih ingat dulu, sekali-kali teringat dia dulu dia pernah salah sama saya. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah kesungguhan kita untuk memberi maaf kepada orang lain dan menghapusnya. Kalau mungkin masih ada khatirah di dalam pikiran kita dan segala macam, itu manusiawi. Karena memang tidak bisa sepanjang kita punya feeling, punya hati, masih akan terlintas. Bukan itu yang dimaksud dengan wal yasfahu. Kesadarannya adalah kesadaran saya harus mengalahkan diri saya. Kalaupun terlintas dalam pikiran saya tidak akan bawa-bawa perasaan sebel saya lagi dalam interaksi dengan dia. Dan harus saya paksa. Misalnya saya harus ngikutin dia lagi dalam hal yang baru lagi. Saya kasih contoh yang paling gampang lah. Pemanah yang ditugaskan Nabi di Gunung Uhud, ya, itu mereka yang menyebabkan kekalahan di perang Uhud. Tapi begitu di Madinah, semua orang harus laporan satu-satu. Sekarang bayangin, kira-kira apa yang dilakukan Nabi kepada para pemanah ini? Menarik, Quran menyatakan yaitu wal yafu wal yasfahu. Ya, bahkan disuruh itu, makanya sampai turun ayat Al-Quran, fabima rahmatin minallah lintalahum, katakan engkau lembut kepada mereka. Jadi ajak ngomong oleh Rasulullah, bukan berarti diungkap-ungkap kesalahannya, tidak, dimaafin oleh Rasulullah SAW. Dan apalagi diajak musyawarah lagi, diajak wasyawirhum bil amr, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Masih suruh ajak musyawarah lagi. Bukan berarti jangan ajak musyawarah lagi. Enggak. Kalau ingat tetap. Ya. Karena sepanjang kita punya memori, dia akan ada di dalam pikiran. Tapi maksudnya dihapus itu bukan begitu. Saya mungkin ngasih contohnya terlalu literal tadi. Yang saya maksud itu, istri yang tidak bisa move on sebenarnya. Dia memaafkan hanya sekedar pada mungkin 50% mungkin masih maafkan. Tapi dulu memang saya masih ingat. Kamu dulu begini ya, makanya sekarang lagi itu. Kamu memang tidak pernah itu maksud saya poinnya. Mungkin contoh saya terlalu dibaca secara literal, tapi bukan berarti sekedar ingatan. Sekedar ingatan manusiawi. Dan bukan itu poin dari kata wal yasfahu. Wal yasfahu adalah keinginan, kesungguhan kita untuk berlapang dada, dan kesungguhan kita untuk membuka lembaran yang baru. Sehingga kita tidak membawa-bawa lagi semua yang ada di belakang itu, mencaci maki lagi semua yang di belakang itu sebagai cara kita untuk berinteraksi dengan individu yang lain, ya. Kira-kira begitu. Jadi standarnya tetap normal sebagaimana manusia secara umum yang memiliki ingatan, memori, tapi jangan sampai sebelnya itu ke bawah lagi. Itu poinnya. Kalau terlintas, fine. Ya, lintasan masih oke, ya. Tapi lintasan yang sampai mengarah kepada kan gini sebenarnya. Perbuatan itu dipengaruhi oleh pikiran. Nah, pikiran itu dipengaruhi oleh lintasan dan segala macam yang ada. Ya, seperti kalau dalam bahasa Arab, tingkatan-tingkatan itu loh, mulai dari khatirah, terus sampai ke yakin dan seterusnya, azam, niat, tawakal dan seterusnya itu. Jadi kalau sekedar khatirah itu pasti ya orang, misalnya kita tidak ingat lagi, tapi ada kejadian yang sama pasti kita akan teringat. Apa kita berdosa dengan itu? Tentu tidak. Itu tidak. Ya, itu yang poinnya. Poinnya di situ. Ya. Ya, Ustaz. Ini terakhir Ustaz sekali. Yeah. Mungkin mirip-mirip Ustaz ya. Ustaz, ada ungkapan manusia bisa memaafkan namun tidak untuk melupakan. Dari penjelasan Ustaz tadi berarti pernyataan tersebut kurang tepat ya. Kemudian terkadang kita sudah berniat memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Namun terkadang ada kalanya lintasan pikiran. Nah, itu tadi mungkin yang tadi Yeah. Ustaz ya. Tentang perbuatan zolim tersebut kembali lagi. Bagaimana Ustaz untuk mengatasinya? Okay. Nah, ini ada lagi atas sejarah kekejaman PKI ada suatu pendapat memaafkan iya, tapi melupakan tidak. Mohon pendapat Ustaz. Iya. Saya mulai dari yang akhir, melupakan tidak. Ini sebenarnya kan karena sistem ya. Ini bukan, maksudnya ini skalanya bukan skala individu, tapi skala komunal ya. Karena ini sebagaimana yang kita ketahui bersama, masif saat itu PKI menyerbu pondok pesantren sampai nanti kayak begitu itu cari-cari kiai dan segala macamnya. Memang kerusuhan dan pembunuhan itu masif saat itu, sehingga
tentu saja kita tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, yang bersifat sistemik. Maksudnya tidak melupakan itu, jangan sampai hal yang jelek itu terjadi lagi, sehingga kita masih ingat seluruh bibit-bibitnya dan segala macamnya. Dan itu dulu yang diterapin di masa Orde Baru dengan cara apa? Misalnya menghilangkan semua buku-buku yang berhaluan komunis, sampai ke tingkat menlitsos. Ya, tentu mungkin dalam kacamata demokrasi dan kebebasan hari ini itu sudah dinilai keterlaluan saat itu ya. Tapi sebenarnya ini levelnya sebenarnya berada pada tahapan tidak melupakan. Jadi tidak melupakan itu fluid sekali ya, cair sekali sebenarnya, tergantung bagaimana kita mendefinisikan ya. Sepanjang itu sebagai cara kita untuk berhati-hati agar tidak terulang kembali, fine menurut saya ya. Tetapi kalau kemudian kita tidak memberikan seperti orang dulu, tidak ada ceritanya dulu, orang yang terikat atau punya indikasi PKI, anaknya PKI, dia tidak akan bisa jadi pegawai negeri. Nah itu menurut saya tidak tepat. Ya, tidak bisa begitu itu, karena bapaknya dulu PKI, kemudian tidak bisa kemana-mana dulu. Karena tidak mungkin bisa jadi pegawai negeri dulu. Kalau mbahnya padahal anaknya sekarang sudah hafal Quran, gitu. Jadi tidak nyambung sebenarnya. Tapi dulu nggak bisa di zamannya Pak Harto misalnya. Ya tentu ini adalah tidak melupakan yang keterlaluan, ya keterlaluan, tidak semacam itu. Ya tentu memaafkan iyalah, karena kita tidak bisa moving on masyarakat itu kalau kita terus berkubang di masa yang lalu. Tetapi masing-masing sama ya. Jadi baik yang merasa dizolimi oleh PKI atau PKI yang merasa dizolimi. Karena sekarang banyak orang-orang PKI yang bahkan menyalahkan kita, ya, karena seakan-akan dia dizolimi dan segala macam. Ada kezoliman, iyalah, tentu saja, tetapi meskipun tidak sistemik. Tapi kita harus merunut ke awalnya, siapa yang mengawali adanya kezoliman itu? Ya PKI. Ya, PKI. Karena itu kehati-hatian, karena ini bagian dari kerusuhan sosial dan segala macam, harus juga kita sifati dengan social engineering. Nah, salah satu bagian dari social engineering itu adalah tidak melupakan itu. Sehingga kalau ada indikasi-indikasi akan lahirnya, kita sudah tahu terlebih dahulu. Itu sebenarnya poinnya kalau terhadap PKI ya. Yang terakhir tentang tidak lintasan pikiran. Ya, sekali lagi lintasan pikiran tidak ada salahnya ya. Bahkan kalau dalam hadis, hatta kita sudah niat buruk tapi kita tidak laksanakan, tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tetapi kita tidak mau membikin hati kita ini gelisah, susah, tidak damai. Kenapa? Karena meskipun kita tidak lakukan, sebenarnya kita mencoreng hati kita sendiri. Karena itu kita ingin jauh lebih bersih dengan cara maafkanlah. Dan sekali lagi pertanyaannya, kenapa kita tidak bisa itu? Karena kita tidak murni kepada Allah. Sebenarnya itu. Kalau kita memaafkan benar-benar orientasinya kepada Allah, insya Allah itu jauh lebih memudahkan kita untuk tidak sebel lagi. Untuk kalau ketemu, tidak kemudian menjadi kita teringat lagi kesalahannya, tidak. Kenapa? Karena sekarang kita merasa, bahkan mungkin ketemu akan terima kasih. Semoga atas kesalahanmu aku dapat maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, poinnya di situ. Jadi sepanjang mulai ada lintasan, kembalikan lagi ke Allah. Kembalikan lagi ke Allah. Dan ini yang paling terakhir. Kita ini biasanya jauh lebih mudah memaafkan orang yang buruk daripada memaafkan orang yang baik. Ini buruk menurut saya tradisi ini. Contoh ya. Kalau kita ini sudah jadi ustadz atau ustadzah atau kiai, maka kemudian kalau ada orang yang mengerti agama melakukan kesalahan, itu kita ingat-ingat sampai mati dan kita tidak kasih kesempatan dia untuk berbuat baik lagi. Tapi kalau ada orang yang buruk melakukan kesalahan, mudahnya kita memaafkan. Masih ingat kasus Agim dulu? 1 kali kesalahan, lama itu. Misalnya ada takmir masjid, ada imam masjid, ada seorang ustadz melakukan kesalahan. Itu orang jangan pakai dia lagi lah, dulu dia begini. Masya Allah, apa yang harus kita pelajari? Hatta sahabat di level yang paling tinggi juga mungkin untuk melakukan kesalahan dan terbuka dia untuk memperbaiki lagi. Semua kita ini riskan sekali untuk melakukan kesalahan. Mau yang sudah banyak kesalahannya atau yang sudah baik. Dan kita juga harus berlapang dada untuk mudah memaafkan.
Ya, ada sekian banyak itu. Begitu ada ustadz ahli agama, kok melakukan kesalahan, itu sudah semua tidak mau orang mau itu sama saja, semua orang bisa melakukan kesalahan. Ya, dan kita juga harus berusaha hati untuk memaafkan. Ya, itu maksud saya yang juga penting untuk kita hikmahi dari ayat ini. Ya. Demikian mungkin yang bisa kita sharingkan. Semoga kita semuanya dijadikan pribadi yang mudah memaafkan dan dipastikan kita ini mendapatkan maghfirah Allah SWT. Semoga kita termasuk golongan yang semakin hari semakin bisa mendalami Al-Quran, berakhlak dengan Al-Quranul Karim. Amin Allahumma amin. Adanallahu iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.